Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amelia Misa, NIM 221420109. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, kelas A1 semester 4. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang risiko dan hazard dalam implementasi asuhan keperawatan, mata kuliah keselamatan pasien dan K3 dengan dosen Nurse Doni Sainselor Escape MK. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah teman-teman semua, selamat menyaksikan video pemaparan materi dari saya. Pengertian hazard dan risiko. Yang pertama, pengertian hazard. Hazard merupakan sumber potensi bahaya yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, kerusakan, atau kerugian bagi perawat, pasien, ataupun orang lain di sekitar. Sedangkan pengertian risiko merupakan kemungkinan terjadinya bahaya yang diakibatkan oleh hazard dihitung berdasarkan kombinasi, kemungkinan atau frekuensi dan akibatnya. Jenis-jenis hazard. Yang pertama, hazard fisik. Hazard fisik terkait dengan benda, peralatan, atau lingkungan kerja seperti tertusuk jarum, terpapar zat kimia, terjatuh, atau terpapar radiasi. 2. Hazard biologi. Hazard biologi berasal dari mikroorganisme atau produknya seperti darah, cairan tubuh, atau jaringan yang terkontaminasi. 3. Hazard ergonomis. Hazard ergonomis terkait dengan postur tubuh, gerakan dan beban kerja yang tidak sesuai, berpotensi menyebabkan kelelahan, nyeri, atau cedera muskuloskeletal. Hazard psikologis. Hazard psikologis berasal dari stres kerja, beban kerja berlebihan, intimidasi, atau kekerasan di tempat kerja. Dan yang terakhir, hazard kimia. Hazard kimia berasal dari bahan kimia yang digunakan dalam proses keperawatan seperti desinfektan, obat-obatan, atau bahan sterilisasi. Selanjutnya ada risiko dalam implementasi. Yang pertama, kesalahan dalam pengkajian. Kesalahan dalam pengkajian ini dapat berakibat pada diagnosis yang tidak tepat dan intervensi yang tidak efektif, bahkan membahayakan pasien. Kedua, kesalahan dalam pemberian obat. Kesalahan dalam pemberian obat dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya, bahkan kematian. Ketiga, kesalahan dalam prosedur keperawatan. Kesalahan dalam prosedur keperawatan ini dapat menyebabkan infeksi, cedera, atau komplikasi lainnya. Yang keempat, kekerasan fisik atau verbal dari pasien atau keluarga. Ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada perawat. Yang terakhir, terpapar penyakit menular. Terpapar penyakit menular ini dapat menyebabkan perawat sakit dan tidak dapat bekerja. Selanjutnya ada dampak, risiko, dan hazard. Bagi pasien, dapat memperburuk kondisi kesehatan, memperpanjang masa rawat inap, dan meningkatkan risiko komplikasi. Sedangkan bagi perawat, dapat menyebabkan cedera, penyakit, stres, kelelahan, dan burnout. Dan bagi organisasi, dapat meningkatkan biaya perawatan kesehatan, menurunkan kualitas pelayanan, dan merusak reputasi. Upaya pencegahan dan pengendalian risiko dan hazard. Di sini ada 3. Yang pertama, identifikasi hazard. Identifikasi hazard ini melakukan pengamatan dan penilaian terhadap tempat kerja, peralatan, dan prosedur kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Dan yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko ini menilai kemungkinan dan akibat dari setiap hazard yang telah diidentifikasi. Dan yang terakhir, pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko. Jadi kesimpulannya,
Risiko dan hazard merupakan bagian tak terhindarkan dalam asuhan keperawatan. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, perawat dapat meminimalkan risiko dan hazard serta memberikan asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas bagi pasien. Itulah video pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan, saya paparkan bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk itu, saya ucapkan banyak terima kasih. Bye-bye.